slide Mbak, silakan. Jadi urutannya kira-kira ini. Tadi dia tanya ini ya. Karbo, protein, protein nabati kan ibu-ibu sering 4 bintang gitu kan ya. Sering kali 4 bintang. 4 bintang itu kan termasuk yang nabati ya. Nabati ini bukan nggak boleh, tapi lebih bagus tidak di hari pertama. Ya, jadi di minggu pertama itu mainnya di sini aja nih. Ya, plus jangan lupa minyak. Karena minyak itu penting, unsur yang menaikkan kalori. Tadi kalau kita lihat di grafik itu kalori, itu minyak itu berperan. ASI itu 30% isinya lemak. Yang namanya DHA itu salah satunya lemak. Jadi MPASI-nya meniru komposisi ASI sebenarnya. Ya, gitu ya. Jadi jangan lupa menambah minyak. Minyak tidak harus dengan olive oil, tidak harus. Santan juga unsur minyak. Ya, minyak kita yang buat digoreng boleh nggak? Boleh. Ibu mampunya yang mana? Ibu di dapur ada apa? Kasih aja. Jangan terlalu ruwet-ruwet banget gitu ya. Ya. Nah, saya taruh sayur dan buah terakhir. Ya. Kenapa dia terakhir? Kalau saya di kamar praktek melihat ini seringkali bikin konstipasi. Ya, karena dia termasuk serat. Jadi dia berbeda sama anak besar atau kita apalagi. Oh, kita nggak bisa pup, makan banyak buah. Kalau bayi dikasih buah banyak, malah nggak pup. Karena dia termasuk serat. Boleh diklik sekali lagi, jadi sering konstipasi. Khusus buat buah ini sangat populer ya. Saya taruh paling bawah. Ya, buah itu sangat populer. Karena dulu saya kecilnya juga pasti ibu-ibunya ibu makannya pisang. Ya kan? Pokoknya dari awal pasti awal pisang gitu ya. Ya kan? Pisang ya. Pisang sebetulnya makan buah yang bagus. Tapi itu tadi dia nggak ada zat besi, dia tinggi serat. Kalau saya ngelihat buah itu, saya kan punya banyak pasien yang penggemar buah ya, itu nggak suka banget ya makan, maunya buah aja terus. Ya, maka biasanya kayaknya otak itu mencatat apa aja yang dikenalkan pertama dan sering, dia mencatat dengan baik. Gitu ya. Padahal kalau kita membesarkan bayi formula lebih nggak ada masalah, udah biarin aja dia makan buah, orang nutrisinya ngambil dari formula. Tapi kalau bayi ASI kan semakin kesini ASI itu pengenceran, seperti tadi ya, gapnya yang biru-biru muda itu jadi banyak. Itu kita harus kasih dalam bentuk MPASI. Itu yang membuat buah itu tidak yang utama di awal. Jadi 1 tahun pertama sayur dan buah itu untuk dikenalkan, tapi bukan diporsiin seperti kita porsiin protein hewani. Ya, oke. Sekarang boleh dicatat karena di sini nggak ada. 6 bulan, ya. Berapa banyak makanan yang dikasih? Ya, target porsi adalah 120 ml atau setengah mangkok. Gelas mineral tahu? Gelas mineral tahu ya? Itu 240. Jadi separuhnya itu adalah 120. Sekali makan, 1 hari. 6 bulan 120 mili 1 hari ya. 6 bulan 120 hari total volume makan. Di dalamnya ada protein hewani. Targetnya 15 gram. 15 gram itu kira-kira 1 telapak tangan bayi kira-kira ya, atau 1 kotak korek api kira-kira ya, menuju 30 gram. Jadi 15 sampai 30 gram itu banyak sekali ya. Jadi total volume dari setengah gelas mineral itu, 1 kotak korek api itu adalah daging. Tadi ibu bertanya bagus, itu 1 kali apa 1 hari? Itu porsi target 1 hari. Jadi artinya ada bayi yang 1 kali makan dia langsung habis. Ada bayi yang dikit-dikit banget, udah 3 kali. Boleh 4 kali, boleh, pokoknya targetnya itu. Ya, ada bayi yang dikasih banyak, mau dia nggak bisa pup, itu juga harus kita kurangin. Itu tahunya ibu-ibu yang tahu, kita mah dokter anak nggak tahu itu, karena masing-masing bayi berbeda. Jadi kalau kita bilang porsi targetnya setengah mangkok 15-30 gram daging, lemaknya kira-kira berapa minyaknya? Kira-kira 7,5 mili, kira-kira ya. 7,5 mili itu kalau ditemplokin begitu nggak enak rasanya. Makanya kadang-kadang saya minta tumis-tumis aja sedikit biar ada aroma. Bawang putih pakai. Bawang putih kalau kita baca itu antibiotik, maksud saya antioksidan, sehingga dia bisa menjadi proteksi juga. Ya kan, kita banyak sekali bumbu-bumbu itu kalau dibaca itu ada banyak khasiatnya. Ya, jadi nggak usah takut. Boleh nggak dok? Boleh. Sama bawang putihnya? Boleh saja. Ya, jadi jadi garam gula kadang-kadang kalau kita menumis
dengan menambah bumbu tadi ya, bawang putih, bawang bombay itu dia lebih manis sensasinya. Kalau dia senangnya manis, bawang bombaynya banyakin. Bawang putih untuk aroma. Nah, garam boleh nggak? Kalau bayinya pinter makan, garam itu yang nomor 1. Ya, wah, makan bagus gitu ya. Tapi kalau males banget makan dok, susah kayak tiap tadi. Susah banget, bikin aja soto ayam. Soto ayam yang enak, cuman kuahnya banyakan. Maksud saya lebih apa ya, lebih encer ya. Jadi kalau kita sotonya segitu ditambahin air, rasanya tetap soto. Kalau yang susah, kalau yang mudah, banyak saya lihat ibu-ibu tuh hambar. Boleh banget, makanan sehat itu makanan hambar. Tapi yang penting bayinya mau dan laju berat badan, itu aja. Ya, parameternya itu, mau nggak bayinya? Kalau mau silahkan, kalau nggak mau bikin lebih enak. Ya, gitu ya. Kalau berat badannya nggak naik, berarti yang setengah mangkok kurang, naikin. Ada bayi yang startnya 6 bulan, itu berat badannya 8 kilo. Ada bayi yang 6 bulan, startnya dia cuma 6 kilo. Kalau dia 6 bulan 6 kilo, itu nggak mungkin kita kasih cuma setengah mangkok, harus lebih. Ya, jadi kalau di buku saya 6 bulan 120, 15, 30 gram. 7 bulan 2 kali 150, beratnya dagingnya dinaik-naikin 15 gram. Jadi 30 naik ke 45, terus 50 gitu ya. Tapi nggak semua bayi kayak begitu. Ibu lihat berat badannya. Naik nggak dia? Kalau nggak naik, naikin. Ya, tadi ibu kasih contoh bagus banget. Ibu saya masaknya 250 gram. Anaknya baru 7 bulan, tapi tetap kurus. Saya itu baru dapat hari ini, jangan-jangan dia tidak bisa mencerna dengan baik, sehingga ibu tambahin ASI perah malah naik, ya kan? Tambahin ASI perah malah naik, dagingnya dikurangin, atau dagingnya dikurangin nggak? Dagingnya dikurangin, ASI perahnya dinaikin malah naik. Memang usus bayi itu paling gampang nyernanya ya ASI, gitu ya. Jadi kalau kita sudah menambah MPASI, ASI-nya dikurangin nggak? Kalau bisa tidak dikurangin bagus, artinya dia akan cairannya tetap. Tapi kalau nggak bisa, kan terpaksa kita memakai porsi makan atau tempatnya makan itu di tempat ASI kan. Jadi kita kurangin. Ya, kuranginnya berapa? Berapa banyaknya makan. Kalau dia 120 makan, berarti ASI-nya kita kurangin 120. Terus minumnya apa? Air. Di bawah 1 tahun, air tidak direkomendasi. Minumnya apa? Tetap ASI. Ya, karena ASI itu isinya juga air. Ya, kecuali ibu ASI-nya udah nggak ada, maksudnya nggak cukup, kurang. Oke, kita kasih air. Gitu ya. Air kadang-kadang bisa dipakai untuk menterapi bagi bayi yang pupnya keras. Tapi ASI juga bisa, karena ASI itu 80% isinya air. Apalagi kalau semakin ke situ, semakin encer, airnya semakin banyak itu. Ya, jadi kalau kita masih bisa memasukkan ASI sebagai minum, tentu lebih bagus. Bisa, dengan catatan makannya habis. Itu kan tunjuknya di tetek. Kalau saya lebih bagus pakai ASI perah, pakai ASI. Ya, nggak pernah mompa. Oke, kalau nggak pernah mompa berarti breastfeeding. Tapi harus diyakinkan bahwa makannya bagus. Ya, karena kalau nggak bagus, saya lihat ya ibu-ibu yang datang umur 9-11 bulan gitu ya, yang nggak mau makan itu ditetein melulu. Jadi dia hafalnya sama netek bayinya. Pokoknya kalau lapar netek, gitu dia pelajarannya. Ya, jadi bagi yang belum pernah mompa, kalau bayinya tidak ada masalah, itu nggak apa-apa breastfeeding, itu paling bagus. Ya, tapi tidak semua bisa seperti bayi ibu. Nanti udah makan belum bayinya? Sudah ya, bagus nggak makannya? Pinter. Berat badannya keren nggak? Makannya pinter, cuma sekarang neteknya malah yang kayak main-main gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih, kalau umurnya udah 6-7 bulan dia main-main, neteknya tidur aja, jadi pakai ASI perah. Ya, jadi kalau nggak produksinya turun dia. Ya, jadi kalau main-main nih neteknya jadi nggak tuntas, turun produksinya dia. Lebih bagus pompa. Ya, perah, ASI. Ya, medianya 7 bulan kan dari pakai botol misalnya ya, pakai sippy cup. Lebih gagah lagi. Kalau spout itu apa sih? Iya, itu sippy cup. Boleh 7 bulan itu. Ini tentang minum ya, tentang minum gitu ya. Jadi mulutnya begitu dia pinter pakai sendok, mulutnya juga dinaikin dari fase sakit naik menjadi pakai sendok atau pakai sippy cup, lebih keren lagi nanti sedotan. Itu nanti 9-10 bulan. Ya, silakan. Berarti dikasihnya sambil duduk. Semua sambil duduk. Cuma netek itu cuma mau tidur aja netek. Jadi bayinya sekarang handlingnya itu berubah. 0-2 bulan netek, tidur gitu kan, ngerem terus gitu ya.
Begitu dia bisa bolak-balik itu lebih banyak kita duduk kan, duduk ya. Nanti kalau dia udah menyapu sendok lebih bagus lagi pakai ASI perah. Maksud saya mulutnya itu dinaikin. Nah jadi bayinya juga belajar. Oh kalau malam gelap waktunya gini tidur. Kalau dia nggak tidur berarti duduk pakai ASI perah. Jadi kita sambil belajar. Tapi kita lihat kasus per kasus ya. Ada ibu yang di rumah terus ya udah makannya itu ya itu makan sambil duduk itu ya, waktu duduk itu dia makan. Waktu netek dia tiduran. Individual, kasus per kasus. Udah habis ya Mbak? Coba slide lagi. Nah ini yang saya kasih ya, ini komposisi. Jadi ini saya kasih protein hewani yang kira-kira bisa didapatkan di pasar tradisional. Jadi kalau ibu dekat sama sama pasar, ke pasar. Ini teri itu zincnya sangat tinggi. Tapi dia itu termasuk golongan yang kalau alergi jangan nomor 1 dikasih. Tapi dia itu zincnya tinggi sekali. Ya, ZN ya, zinc bukan Fe, bukan zat besi. Ya, ini adalah kira-kira perbandingan ya. Ini hati ayam terus daging sapi. Hati ayam murah sekali, daging sapi mahal sekali. Jadi tidak semua harus daging sapi ya. Kalau zat besinya hati ayam itu tinggi sekali dibandingkan dengan daging sapi. Tapi hati ayam ini concernnya vitamin A-nya ini sangat tinggi. Jadi artinya jangan tiap hari aja. Vitamin A adalah vitamin yang salah satunya disimpan di dalam tubuh bayi ya. Jadi artinya tetap kalau bisa makanan bervariasi. Ini hanya untuk membandingkan atau memperlihatkan bahwa daging yang 70 gram itu kira-kira 3/4 telapak tangan kita. Jadi kalau kita bilang 30 gram itu sepertiga begini nih. Sepertiga segini. Ya, kira-kira ya. Nanti saya juga ukur daging tuh saya lihat, oh iya benar seons. Ya, daging 100 gram itu segini. Kalau kita bilang 70 gram tuh segini, saya cuma mau memperlihatkan zat besi itu 70 gram itu 2,2 isinya. Nah, itu perlunya 11 mg. Jadi kenapa suplementasi pemberian zat besi pada bayi ASI itu menjadi hal yang penting. Tentu saja kalau kita bisa ngecek darah itu jauh lebih bagus. Ya, kalau kami di Rumah Sakit Bunda Menteng itu kita sudah pernah research. Semua bayi ASI ada 130, kita cek zat besinya itu 30% rendah. Ya, jadi suplementasi kita kerjakan. Sekarang di kamar praktek saya kasih aja 4 bulan, nanti saya cek umur 9 bulan. Begitu bayinya pinter makan, kita maunya zat besi kita stop. Jadi paling bagus zat besi ya dari makanan. Kalau cukup. Nah, di sana makanan fortifikasi atau makanan instan dia lebih menang. Karena dia ukur. Ya, jadi kalau ibu kebetulan memilih makanan instan, kadang-kadang kita tidak usah pakai zat besi. Karena di situ tinggi zat besinya, namanya fortifikasi, memang ditambahkan. Tapi kalau kita membuat makanan sendiri ya, saya sarankan pakai zat besi, tapi ibu tetap harus dipandu oleh dokter anak. Karena zat besi ini kalau nggak indikasi juga merugikan. Kadang-kadang dia pupnya keras, kadang-kadang muntah bayinya. Kalau yang begitu ya kita cek aja darah. Gitu ya. Oke, slide Mbak silahkan. Ini saya hanya menekankan bahwa makan itu tidak semua gampang. Ya, tidak semua mudah. Dari 100 bayi mungkin cuma 20 yang gampang. Sisanya tuh susah. Ya, jadi makan itu, coba diklik, ini anaknya Tia ya. Jadi makan, saya kenapa video? Karena dia, ya, Tatiana ya. Jadi karena dia punya ritual, kalau mau makan itu dia berdoa. Berdoa itu tujuannya bukan untuk anak aja, tapi untuk kita biar tenang. Ibunya tuh, aduh ibu itu sama anak itu pokoknya listriknya kayak sama gitu ya. Kalau ibunya santai kok anaknya kok gampang gitu. Ya, kalau ibunya aduh penuh target, penuh perhitungan, anaknya juga sama. Jadi perlu banget kita agak santai aja sedikit ya. Kalau anaknya bagus, mudah-mudahan dia punya rasa lapar. Kalau kenyang dia udah kasih kode, kalau bosan dia kasih kode, kalau dia nggak suka dia kasih kode, itu ikutin gitu ya, supaya kita nggak terlalu berantem sama emosinya bayi. Jadi kita juga happy gitu ya. Oke. Nah ini PLW, ini kan terkenal banget di anak ya. Tadi dia juga nanya, kalau anaknya mau boleh nggak? Boleh banget. Tapi targetnya biasanya kita yang nentuin. Jadi dikombinasi saja. Jadi jangan, saya kurang setuju kalau 6 bulan langsung PLW. Kalau pada bayi formula seperti tadi saya bilang, mau apa aja silahkan. Karena kita ngitungnya dari formula. Ya,
Tapi kalau pakai ASI, itu kita ngitung tuh zat besinya, ya, proteinnya, berat badannya, lemaknya itu kita hitung. Kalau BLW itu kan harus yang bisa dipegang sama bayi kan. Coba klik ini. Ini anaknya Ruben. Ini dia makan stroberi waktu Amar 7 bulan. Ya, mereka lagi ke Korea, ibunya makan stroberi, dia pengen dikasih, dia mau. Tadi saya udah bilang bahwa stroberi atau buah tidak bisa mencukupi kebutuhan. Jadi ini buat benar-benar buat latihan. Di depan mejanya nggak ada apa-apa. Jadi artinya bukan acara makan. Ya, jadi kok kita mau kasih buah ya, anaknya tertarik, jangan dikerok menurut saya, kasih aja. Karena dia nggak perlu banyak. Satu, dia nggak perlu banyak. Dua, dia bisa melatih oral motornya. Ya, kalau dia tertarik, kasih aja. Kalau dia nggak bisa ya udah, kita lagi makan pisang, kecek-kecekin aja dari pisang kita masukin. Kalau lagi mau coba buah, ya ini umurnya 7 bulan, ya. Jadi finger food ini salah satu yang kalau dikasihnya tepat waktunya, dia bisa bayinya. Kalau sampai umur setahun ya, saya lihat bayi ada yang kalau dipegangin, mau minum itu dipegangin sama pengasuhnya terus dia kayak lepas tangan gitu, udah umur setahun. Ya, jadi dia kayak nggak tahu tangannya itu bisa buat pegang. Itu pun bayi harus diajarin. Jadi dia nggak otomatis. Buat kita kan kayaknya gampang banget ya. Buat bayi itu belajar. Jadi ajarin. Ya, kalau dia pakai sipi cup belajar atau masih pakai botol, waktunya dia bisa megang 4 bulan 5 bulan kan udah bisa megang berdua dulu. Nanti lama-lama bayi itu pintar-pintar sekali. Saya selalu melihat lumba-lumba yang bisa ngitung. Lumba-lumba kok bisa ngitung ya? Berarti bayi itu lebih pintar lagi sebenarnya. Kalau diajarin terus menerus. Saya punya teman anjingnya itu bisa sikat gigi, bisa cuci kaki, mau tidur saya lihat sendiri. Artinya begini, anak itu kan otaknya jauh lebih bagus. Pasti kita bisa ajarin apapun yang kita mau. Asal kita ajarin. Dan ngajarnya tidak 1 kali. Saya mengutip Dr. Lohyuni, belajarnya itu 300.000 kali. Baru dia berbentuk simpul di otak. Ya, artinya kenapa kita tidak pernah keselak? Karena begitu makan, kita itu udah punya simpulnya. Lagi tidur ya kita mungkin bisa ngunyah. Karena simpulnya sudah ada. Bayi belum punya. Kita harus bikinin simpulnya itu dengan kegiatan berulang-ulang. Jadi kalau anak tidak mau makan, porsinya tidak habis, minimal kita melakukan stimulasi. Ya, asal stimulasinya menyenangkan, tidak maksa, bayinya lagi lapar, bayinya lagi happy, tidak terlalu lama, mudah-mudahan stimulasi yang kita kasih itu bisa menghasilkan simpul di otaknya bayi. Gitu. Ya, oke. Baik, Mbak, silakan. Ini jadwal makan. Ya, bikinkan jadwal makan. Jangan berantakan. Saya selalu menemui bayi-bayi yang susah makan, saya selalu tanya, tidur malamnya jam berapa? Saya selalu ketat di situ ya, karena kadang-kadang kalau kita jadwal tidurnya kemalaman, itu dia nggak dapat tingginya hormon pertumbuhan itu jam 11 malam. Kalau dia dapat, paginya dia lebih lapar. Saya selalu sering mengatakan, mengingatkan, jangan di mall malam-malam bayi. Bukan nggak boleh ke mall, boleh ke mall, tapi jangan sore malam itu jangan. Jam 7 bayi tidur. Biasakan seperti itu, nanti coba lihat. Pasti lebih bagus dia kayak konsentrasi kayak lebih bagus. Jadi jadwal makan tentukan. Makan itu nggak usah pusing sama jadwal. Makan pagi jam berapa? Sebelum jam 8. Makan siang kalau jam 8 berarti mundur-mundur sedikit jam 12, jam 1. Habis itu tidur siang 45 menit 1 jam. Ada bayi lebih panjang. Kalau anak udah 1 tahun lebih pendek. Ya. Kalau dia udah tidur, bangun, lapar lagi dia. Jadi itu jadwalnya dibagusin. Makan sore jam 5, jam 6. Kenapa? Karena jam 7, jam 8 bayinya tidur. Jangan makan malam jam 8. Tadi belum makan dok, baru bangun sore jam 5. Itu banyak sekali. Ya, jadi bayinya mau tidur jam 7, mana bisa dia kalau baru kasih makan jam 7. Kalau baru kasih makan jam 7 terus ditetein tidur dia, tapi habis itu reflux. Yang terjadi bayinya sering batuk. Karena harusnya tidur perutnya udah minimal nggak ada isi, masih harus kerja, lambungnya jadi tinggi. Sehingga jadi reflux, jadi bayinya jadi sering batuk pilek. Gitu ya. Jadi itu sebetulnya semuanya ada maksud. Ya, jadi jadwal makan itu teratur, jangan dikacaukan, seringkali kacau kalau bulan puasa.
Ya, bulan puasa tuh banyak tuh tidur bayi mulai kacau karena dibawa buka puasa keluar. Tidurnya jadi kacau dia. Kalau udah kacau itu ngebalikinnya lagi paling sedikit 3 bulan. Jadi kalau bisa kalau masih belum terbentuk itu jangan dikacauin dulu. Kalau udah terbentuk nanti biar dibawa keluar dia tetap ngantuk biasanya bayinya, ya. Karena bayi itu sangat sensitif, ya. No TV. Ya, TV. Jadi dasar perkembangan saya bahas sedikit-sedikit perkembangan karena makan itu bisa banget dijadikan stimulasi. Dasar perkembangan bayi itu adalah bergerak dan berinteraksi. Itu dasarnya. Ya, TV membuat anak tidak bergerak dan tidak berinteraksi. Ya, jadi kalau bisa jangan kenal ini. Apalagi kalau anaknya laki. Laki itu resiko gangguan perkembangan jauh lebih tinggi. Jadi pola asuhnya harus lebih benar. Mainan boleh nggak? Boleh, tapi dihubungkan dengan makanan dan alat-alat makan. Supaya bayi itu tahu makan itu datangnya dari mana, tahu. Kalau dia sambil main tapi tidak dilibatkan di makanan, dia nggak tahu tuh sendok itu disendokin caranya. Itu kan sebetulnya bayi itu merekam semua. Kenapa umur 2 tahun ada yang bisa pakai sumpit? Kok mungkin dia tiba-tiba bisa pakai sumpit? Kalau kita tanya ibunya, dari umur 6-7 bulan udah dilatih. Pelan-pelan pakai tangan dulu, ibunya nyuapin dia ikut. Lama-lama dia pakai sendok, lama-lama pakai sumpit. Banyak kan? Saya selalu, ibu-ibu tuh selalu kirim-kirim video, jadi saya suka. Itu buat saya juga inspirasi, karena kan sumpit itu saya aja mahasiswa baru bisa pakai sumpit gara-gara dikirim ke Jepang. Ya, bayi umur 2 tahun bisa, itu berarti kan luar biasa. Ya, dan anak itu semakin kecil semakin bagus pasti hasilnya, gitu ya. Ini saya tulis BLW sama BLIS ya, Baby Led Introduction ya. Jadi itu solid food. Jadi dikombinasi yang BLW ini kalau dia kelihatan ini kentang ya, ada tanda-tanda dia kayak makan gini, oke. Tapi ibunya bagian yang susah-susah. Kayak daging ayam, ikan itu ya, ini kan dia kentang dibercek-bercek gitu, ya udah kasih aja. Jadi dia main itu adalah ini. Ya maksud saya dihubungkan dengan acara makan. Ya, oke. Slide Mbak, silakan. Ini adalah saya ambil dari buku ini ya. Ini tadi sebetulnya resume ya. Jadi tapi tidak harus begini ya. Kalau memang nggak bisa ya mundur aja. Tapi dia bisa banget, jangan diundur lagi makanan keluarga, nasi uduk, gado-gado, rendang, setahun kasih aja. Ya biasanya mudah-mudahan bagus. Ini mungkin terakhir ya. Oke.